Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna patepang deui sareng Bapak ya. Jadi hari ini bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran bahasa Sunda ya. Untuk bahasa Sunda ini ada untuk kelas 7, oke. Materi apa yang akan kita pelajari yaitu materinya tentang paguneman ya. Paguneman itu berarti kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu artinya itu adalah obrolan atau percakapan ya. Oke, kita langsung ke materi. Nah, di sini paguneman ya, yaitu nyangkem perkara paguneman Sunda, yaitu sesuatu yang berkenaan dengan perobrolan Sunda ya, paguneman Sunda. Di sini paguneman teh nyaeta kegiatan nyarita dua arah ya, yang dilakukan ku leuwih ti saurang pikeun ngungkapkeun rasa ya. Nah, jadi di sini paguneman itu adalah kegiatan bercerita dua arah atau ada timbal balik ya, ada bertanya dan menjawab yang dilakukan oleh lebih dari satu orang ya. Kemudian dia untuk merasa pikiran kahayang luyu jeung tujuan anu dicaritakeunna. Jadi ada rasa, pikiran, kemudian perasaan yang selaras dengan tujuan yang diceritakannya ya. Dina maca paguneman teh urang kudu daria. Jadi dalam membaca teks obrolan kita harus bersikap ceria ya. Sebab hal eta teh penting pisan ngarah maksud jeung tujuan kahayang orang bisa kaharti kudu diajak nyarita ya. Jadi tujuannya itu supaya tujuan kita bercerita itu ditangkap oleh lawan cerita kita ya, apa tujuannya kita bercerita itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini unsur-unsur paguneman ya. Jadi yang terdapat di dalam unsur-unsur paguneman itu apa? Yang pertama itu adalah aya panyatur ya, atau ada yang ini pembuka atau apa ya gitu, ada yang pembukaan untuk pembicaraan. Kemudian yang kedua itu aya batur nyarita ya, atau ada teman obrolan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah aya jejerna ya, aya jejerna. Jadi jejernya itu apa? Jadi maksud obrolan itu atau tema obrolan itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah aturan dina paguneman ya. Aturan dina paguneman itu apa aja? Nah, di sini aturannya itu adalah kudu apal karena maksud anu diceritakan. Jadi harus hafal apa yang diceritakan ya, yang diceritakan dalam obrolan yang mau diobrolkan ya. Kemudian yang kedua kudu sabar dina yang hadapan nyarita. Nah, yang kedua itu harus sabar ya, harus sabar dalam mendengarkan teman atau yang lagi bercerita atau yang teman ngobrol kita ya, kita harus sabar. Kemudian yang ketiga yaitu yang nomor C, ngajenan unggal pamadegan nu diasongan ku batur. Jadi kita mengalah atau itu ya, menghormati apa-apa yang dilakukan oleh teman bercerita kita. Kemudian yang nomor D adalah jujur someah. Jadi kita harus jujur, ramah, ulah no gencang ya. No gencang itu memberi kesempatan bercerita untuk orang lain ya, memberi kesempatan bercerita untuk orang lain. Oke, untuk berikutnya yang ada di paguneman itu harus ada rupa-rupa paguneman ya. Rupa-rupa paguneman itu apa aja sih? Nah, di sini monolog. Jadi monolog itu paguneman anu ditepikeun ku saurang pelaku ya. Jadi monolog itu obrolan yang dilakukan oleh seseorang ya. Misalkan dia selalu bercerita, hatinya itu suka ini ya, ngegerutu di dalam hati. Nah, itu berarti dia dalam melakukan paguneman atau percakapan sendiri ya, atau monolog. Kemudian ada dialog. Nah, dialog ini adalah paguneman yang ditepikeun ku leuwih di saurang pelaku, yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku ya. Itu biasa dalam obrolan-obrolan biasa seperti kalian dengan teman-teman atau kalian dengan keluarga, itu selalu mengobrol ya, yaitu dilakukan oleh satu orang lebih ya.
Kemudian ada prolog ya. Prolog itu adalah penggunaman ditepikkan bagian pembuka. Jadi prolog itu misalkan kita mau membuka pembicaraan, maka kita itu dulu prolog dulu ya, apa yang mau akan dibicarakan nanti. Nah, di sini ada epilog ya. Epilog itu adalah penggunaman yang ditepikkan di akhir cerita. Nah, epilog itu biasanya kalau kita udah ada sesuatu keperluan, maka kita pengen pergi, maka kita akan mengakhiri cerita itu ya. Nah, itu yang disebut epilog. Oke, sekarang ini yang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaman ya. Jadi yang harus diperhatikan dalam obrolan itu apa aja? Yang pertama itu baca heula dina jero hate sing gemet nyangkem dina panggunaman ya. Oke, kita pindah dulu ke atas. Nah, di sini kita itu harus membaca dulu dengan seksama ya isi panggunaman itu jika kalian misalkan ditugaskan oleh Bapak untuk melakukan percakapan ya. Baca dulu dengan teliti. Kemudian nah, di sini perhatikan tanda-tanda baca jadi perhatikan tanda baca yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian untuk yang nomor C yaitu bacakan pakai lentong anu meunah. Jadi tinggi nadanya itu harus sesuai ya. Harus sesuai tinggi nadanya dalam bercerita itu atau dalam obrolan itu. Kemudian nah, di sini ada ciri-ciri panggunaman nu hade ya. Jadi ciri-ciri panggunaman yang bagus itu apa aja? Yang pertama itu aya panggunamanana. Yang pertama itu ada yang akan diobrolkannya gitu ya. Kemudian yang kedua itu pelakuna leuwih ti saurang ya. Jadi pelakunya itu lebih dari satu orang ya. Karena yang satu orang itu yaitu seperti ngegerutu dalam hati itu ya. Jadi kalau panggunaman yang bagus itu atau obrolan atau percakapan yang bagus itu dilakukan lebih dari satu orang. Kemudian yang nomor C itu pakai kalimat langsung ya, udah pasti kan. Sesuatu yang kalau kita mengobrol pasti kita menggunakan kalimat langsung, bukan menggunakan kalimat tidak langsung. Yang nomor D itu dina maca panggunaman kudu hade lentongnya ya. Jadi tinggi rendah nadanya itu tuh harus bagus ya. Dimana kita menepati tinggi nadanya. Misalkan kita nyapa orang atau menyapa orang berarti kita harus agak tingginya. Atau kita lagi ngobrol biasa nggak mungkin tinggi ya. Mungkin kalau kita lagi ngobrol biasa dengan nada tinggi itu seperti orang yang lagi berantem ya. Kemudian ada pasemon anu daria ya. Pasemon daria tuh mimik wajahnya itu sesuai dengan apa yang diobrolkan ya. Kalau obrolannya ceria maka wajahnya kita harus ceria. Tapi kalau obrolannya kita sedang sedih ya, maka mimik wajahnya kita pun harus ikut sedih ya. Lapal anu jelas. Nah, lapal anu jelas itu berarti kata-kata yang keluar dari kita itu atau itu harus jelas ya. Nah, ini volume suara kudu bedas. Jadi volumenya itu bicaranya itu kita harus keras kedengaran oleh teman bicara ya, nggak bisik-bisik juga. Kalau bisik-bisik nanti nggak banyak yang nggak kedengaran sama teman bicaranya ya. Oke, untuk hari ini ya. Nah, ini untuk tugas hari ini silahkan kalian kerjakan pancen mandiri nomor 1 sampai 5, halaman 3 sampai 4, halaman 3 sampai 4 di LKS kalian ya. Bapak ini kasih tahu untuk menjawab pancen mandiri ini semuanya bisa kalian baca yang di halaman 9 ya. Di halaman 9, kemudian halaman 10, kemudian halaman 11 ya. Jadi untuk mengerjakan pancen mandiri ini silahkan jawabannya atau materinya ada di halaman 9, 10, dan 11. Oke, sekian dari Bapak. Bapak ucapkan hatur nuhun ya. Bapak ucapkan terima kasih, hatur nuhun. Tetap kalian semangat dalam belajarnya ya, walaupun kita masih dalam masa pandemi, yaitu
belajar di rumah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.